Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul berani mempertaruhkan. Saudara-saudara, ketika dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sejatinya hal itu hendak mengatakan bahwa mestinya kita memiliki kemuliaan itu. Dan kalau Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, mestinya menemukan kemuliaan itu, ya. Kalau Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, mestinya kita menemukan kemuliaan itu. Dan Tuhan Yesus menawarkannya juga. Namun masalahnya sekarang, apakah kita ikut jejak Adam dan Hawa yang meragukan Allah atau setia mengikut Tuhan Yesus? Dulu kita ragu-ragu menjadi Kristen yang benar-benar militan. Kita takut menjadi orang Kristen yang ekstrim dan fanatik. Maka kita menjadi orang Kristen yang mengalami penghalusan. Tidak menjadi orang Kristen orisinil. Kristen yang dihaluskan dalam arti Kristen yang telah menjadi Kristen palsu. Jadi pendeta terhormat, ia dapat mengalami penghalusan. Padahal seorang pelayan Tuhan harus melayani, ya. Jangan sampai kita meninggal dunia tapi kita tidak dibentuk, tidak digarap oleh Allah karena mengalami penghalusan tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus belajar untuk mengalami perubahan tersebut. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Mungkin kita mengaku bahwa kita tidak meragukan Tuhan. Kalau benar kita tidak ragu, apa yang berani kita pertaruhkan? Artinya seberapa kita telah berinvestasi dalam perjuangan menjadi anak-anak Allah. Baik itu baik, ya. Kebaikannya jangan diukur dengan anak-anak yang sehat, lulus dari perguruan tinggi, mendapat pekerjaan yang baik. Itu berkat Tuhan, tapi jangan mengukur kebaikan Tuhan hanya di situ, ya. Jangan mengukur kebaikan Tuhan hanya pada mujizat, hanya pada keberhasilan, hanya kepada kesuksesan. Walaupun kita memerlukan mujizat, memerlukan keberhasilan, tetapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Allah baik, di mana Allah berkenan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Allah semestinya, Allah semesta alam, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha mulia berkenan dipanggil Bapa. Jadi sejatinya menjadi kekhawatiran kita ketika kita tidak mampu menghayati identitas diri kita sebagai anak-anak Allah, karena kita tidak berjalan bersama Tuhan dengan benar. Menjadi anak Allah adalah kesempatan yang luar biasa, ya. Kebaikan Allah dibuktikan dengan mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, memikul dosa kita, membenarkan kita di hadapan Allah, melengkapi kita dengan Roh Kudus, menyediakan Injil kerajaan Allah yang berkuasa menyelamatkan kita atau yang membebaskan kita. Seberapa kita bertaruh dan memberikan respon terhadap karya Allah ini. Tapi faktanya, ya, namun faktanya hampir semua orang berlaku demikian, yaitu tidak melihat bahwa proses keselamatan yang mau mengembalikan kita ke rancangan Allah semula untuk menemukan kemuliaan Allah itu sebagai hal yang bernilai tinggi. Maka akibatnya banyak orang Kristen tidak berani mempertaruhkan hidup sepenuh hidupnya, ya. Tidak berani mempertaruhkan sepenuh hidupnya untuk hal tersebut. Jangan jadi Kristen sejak kecil tapi kita tidak berubah, tidak bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang menemukan kemuliaan Allah. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa saya telah menemukan kemuliaan itu? Orang yang menemukan kemuliaan Allah memiliki ciri yang berbeda dengan dunia. Makanya kalau kita mau memeriksa diri kita, ya, apakah kita sudah menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu atau belum, ya. Kita dapat membandingkan diri dengan cara berpikir anak dunia, gaya hidup anak dunia, obsesi, hasrat, cita-cita, dan gaya hidupnya. Apakah masih terdapat kemiripan? Ya, kalau iya, ya, kalau masih mendapati banyaknya kemiripan, maka berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan,
ya, harus kita benarkan. Ya, jadi jangan jadi Kristen sejak kecil tapi kita tidak berubah. Ya, seberapa saya telah menemukan kemuliaan itu? Itulah pertanyaan yang harus digulirkan di dalam hidup kita. Orang yang menemukan kemuliaan Allah memiliki ciri yang berbeda dengan dunia. Makanya kalau kita mau memeriksa diri kita, apakah kita sudah menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu atau belum? Ya, kita dapat membandingkan diri dengan cara berpikir anak-anak dunia, gaya hidup anak dunia, obsesi, hasrat, cita-cita, dan lain sebagainya. Jadi kalau masih ada berarti kemuliaan Allah ada pada kita masih rendah, atau bahkan belum sama sekali. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan, lalu apakah kita mau menguranginya karena sudah begitu lama mengalami penghalusan? Kita tidak berani head to head dengan ayat ini secara sungguh-sungguh, bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Maka kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kita serupa dengan dunia ini atau serupa dengan Tuhan Yesus yang adalah anak manusia yang telah menemukan kemuliaan Allah. Ingat, itu keniscayaan. Kita dipanggil sejak semula untuk serupa dengan Dia, untuk menemukan kemuliaan itu. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus berani tidak serupa. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat. Tontonan film bisa mendistraksi pikiran kita. Bukan hanya film porno, melainkan film biasa pun bisa mengacaukan pikiran kita karena filosofi atau spirit yang dipancarkannya salah. Firman Tuhan mengingatkan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi kita bisa berubah, pikiran kita bisa berubah hanya oleh firman. Jangan terdistraksi, dirusak, dikacaukan oleh apa yang membuat kita ini tidak bertumbuh. Cara berpikir orang-orang di sekitar kita jangan masuk dalam hidup dan pikiran kita. Pergaulan di mana kita berada sangat mempengaruhi kita. Maka sebaliknya, hayati kehadirannya, yang mana akan membuat kita tidak mudah atau hampir tidak bisa berbuat dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sumber kehadiran Allah dapat kita peroleh melalui pertama, ya, kita bisa peroleh melalui firman. Kedua, melalui doa pribadi maupun doa bersama. Ketiga, melalui percakapan dengan orang-orang yang takut akan Allah. Ini memperbarui pikiran kita sehingga kita dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, supaya tindakan kita selalu presisi. Setiap kali tindakan kita presisi, itu bisa menciptakan keharuman di hadapan Bapa. Mari kita harus berambisi, ya. Mari kita terus memiliki ambisi untuk menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan dan membahagiakan hati Allah. Kita tidak bisa lagi meragukan Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan, sebab ini yang membuat orang tidak berani militan dan menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Sebaliknya, beranikan diri kita untuk memilih Tuhan, pilihan yang lahir dari hati yang tulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.